Babul wudu'i utawi babnya wudu bifatli wadu'il mar'ati dengan menggunakan sisa air wudunya wanita. Jadi kata al-fatlu itu bermakna baqiyatus syai', jadi sisa. Artinya wudu menggunakan sisa air yang sudah digunakan oleh wanita. Nah, ini bisa jadi wudunya bersama-sama atau bisa jadi setelah si wanita wudu, baru orang lain wudu menggunakan sisa air tersebut. Hadasana Musaddadun hadasana Yahya an Sofyan hadasani Mansur an Ibrahim anil Aswad an Aisyah dari Aisyah. Qalat berkata dia Aisyah, kuntu ada aku iku aktasilu, mandi aku, ana ya aku, wa Rasulullah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalimat ini bisa disebut maf'ul ma'ahu atau bisa disebut wawunya itu atof atas domir. Jadi aku mandi bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam min inain dari wadah wahidin yang satu. Wa nahnu dan utawi kami iku junubani, dua orang yang junub, Jadi junuban ini bentuk musanna, ya. Jadi secara bahasa makna dari jenabat itu adalah al-bu'du, ya, jauh. Jadi secara bahasa kata jenabat itu artinya adalah jauh, ya. Nah, sehingga dalam keadaan junub itu diwajibkan atas orang tersebut untuk mandi. Ya, bisa jadi karena habis jima bersama istrinya atau mimpi basah sampai keluar sperma. Jadi jenabat itu artinya adalah jauh, yang mana pengertiannya adalah orangnya jauh dari sholat, artinya tidak boleh melakukan sholat, juga jauh dari baca Al-Quran, juga jauh dari masjid, artinya tidak boleh masuk masjid. Nah, itu menurut Imam Nawawi seperti itu. Adapun hadis ini yang bisa diambil kesimpulan adalah bahwa air yang bekas digunakan oleh wanita itu statusnya suci, ya, walaupun kurang dari 2 kulah. Jadi air yang bekas digunakan oleh wanita itu airnya suci, dan juga sebaliknya. Jadi air yang digunakan oleh laki-laki, contohnya di sini ya Nabi
ini juga statusnya suci. Statusnya suci. Nah, kalau dihubungkan dengan babnya ini kan babnya wudhu menggunakan sisa air dari perempuan. Lah kalau dilihat hadisnya, ini kaitannya dengan mandi, ya kan? Lah, kenapa oleh penyusun hadis Abu Dawud dibikin seperti ini? Lah, karena memang dalam mandi itu ada wudhunya. Jadi dalam mandi jenabat itu ada wudhunya. Jadi masih ada kaitan di situ. Hadatsana Abdullah ibnu Muhammad An-Nufaili. Hadatsana Waqi' an Usamah ibni Zaid an ibni Qarrabut. Jadi Qarrabut itu khoknya di fathah, ya. Terus roknya di tasdid, ya. Kemudian di fathah, terus huruf baknya di domah, wawunya disukun, nah. Kemudian huruf terakhir adalah dal. Ibnu Qarrabut ini ada yang menjelaskan namanya adalah Salim ibnu Sarjin. Nah, kunyahnya adalah Abu Nu'man Al-Madani. Dia itu biasa meriwayatkan dari majikannya Ummu Habibah, dan oleh Ibnu Ma'in, Ibnu Qarrabut ini dianggap sikoh. Nah, untuk penjelasan dari Ibnu Hajar, Imam Hakim mengatakan barang siapa yang menyebut Ibnu Qarrabut itu adalah Salim ibnu Sarjin, maka itu adalah nama yang sudah diarabkan. Nah, barang siapa yang menyebut Ibnu Qarrabut, ini masih bahasa aslinya, yaitu bahasa Persia, ya, bahasa Persia. Di antara para ulama ada juga yang menyebutnya dengan nama Salim bin Nu'man. An Umi Subayyah Al-Juhaniyah. Jadi Ummu Subayyah ini namanya adalah Qaulah binti Qais. Dia adalah kakek dari Khorijah, nenek, ya, nenek dari Khorijah bin Haris. Nah, ini termasuk sahabat yang dulu pernah baiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala berkata Ummu Subayyah, ihtalafat bergantian opo yadi tanganku wayadu Rasulillah dan tangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Gantian ngambil air di dalam wadah, fil wudu'i di dalam wudu, itu dengan menggunakan domah, min inain dari wadah wahidin yang satu. Jadi aku ya pernah itu wudu dari wadah yang sama bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam.
dari wadah yang satu. Jadi umpama istilahnya ada larangan, itu kaitannya ya biar airnya tidak kotor gitu saja, bukan karena airnya jadi najis ya tidak. Jadi walaupun kalau di hadis sebelumnya itu disentuh oleh orang yang junub.